Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak sahabat Tahan Media, hari ini kita ke Ciwidey plus gua mau ngebahas nih penggunaan gua atau pengalaman gua menggunakan si GSX ini selama 3 tahun ya teman-teman. Jadi di sini gua ke Ciwidey, kita coba tutup helm dulu ya biar gak terlalu berisik kena angin. Nah gini, pengalaman gua menggunakan si GSX ini selama 3 tahun itu kayak gimana sih perasaannya? Waduh, dia narik nih gua sama teman-teman ini ke Ciwidey. Oh. Ada Smart Eking, di belakang ada beat bore up ya katanya. Jadi selama pengalaman gua pakai GSX 3 tahun ini sebenarnya motor ini tuh apa ya? Kira-kira banyak penyakitnya gak sih? Kalau motor sport sih si GSX ini gua bilang selama 3 tahun gua belum pernah mengalami penyakit yang fatal. Padahal ini kilometernya sudah kita lihat 27.000 kilometer teman-teman. Palingan ya trouble apa ya? Ini bentuk ya. Soalnya gua di belakangnya racing ini lumayan kenceng dia suaranya. Sudah kilometer 27.000 gua udah ganti ya. Oh, KTM cuy. Gua sampah. Kalau lihat KTM tuh kayak wah motor idaman gitu. Selama 3 tahun ini 27.000 gua baru ganti seal water pump ya, itu kan belum gitu loh, belum ada tanda-tanda juga, cuman gua antisipasi sih katanya ada teman-teman GSX yang lain di grup Facebook itu dia bilang ganti seal water pump selama 30.000 kilometer sekali gitu ya teman-teman. Oh. Masya Allah, KTM semua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selama 30.000 kilometer sekali ganti seal water pump. Nah kalau gua dulu pas ganti seal water pump ini di usia, bukan usia ya, di kilometernya baru mencapai 20 berapa ya, 20 atau 22 kilometer, 22.000 kilometer gitu ya. Gua lupa waktu itu. Gua ganti karena gua jauh dari bengkel resmi cuy. Bengkel resminya gua dari Banjaran dan bengkel resminya tuh ada di Kopo gitu. Jadi ya sangat-sangat jauh, apalagi kita kerja ganggu sama waktu kerja gitu ya teman-teman. Si GSX ini cocok sebenarnya mah untuk motor-motor di jalan-jalan. Sebenarnya bukan gak boleh ya, bukan peruntukan untuk motor-motor yang kayak gue sebenarnya, motor-motor yang sering diajak naik ke gunung, sering ke jalur selatan itu kan tanjakan-tanjakannya kurang karena dia torsinya kurang ngembang sebenarnya. Torsi dia tuh ya masih kalah lah sama CBR, masih kalah sama R15 T3 gitu. Tapi kalau untuk urusan tenaga, urusan top speed ya, dia cukup mumpuni untuk motor 150 cc, dan kata orang-orang itu ini motor paling kencang di kelasnya gitu. Tapi dia belum pernah coba top speednya sampai kayak gimana. Dia waktu di Sereang ya, itu pun malam-malam jalannya kosong, dia pernah coba ini si GSX gigi 5 atau ya gigi 5 itu baru nyampe 140 teman-teman, belum nyampe ke top speed gitu. Dia gak tahu gigi 6 nya top speednya berapa ya, walaupun 150 cc, tapi gue belum pernah tahu, belum pernah ngerasain gitu top speed si dia ini sampai berapa gitu. Tempatnya gue juga masih penasaran karena ya di jalan-jalan kita ini apalagi di area Bandung ya teman-teman, kadang macet gitu kan kalau siang-siang, kalau malam-malam kadang penerangan jalannya juga kurang, takutnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan sebenarnya jalan umum itu bukan untuk kebut-kebutan gitu, tapi karena karakter si motor ini overbore, jadi kayak gimana ya, kita yang menunggangi motor ini tuh kayak wah
pengen naris terus gitu teman-teman. Itu mungkin sensasi yang ada di Sigasex ini. Napasnya dia panjang, walaupun diajak nanjak-nanjak kayak gini juga masih serasa enak sih, walaupun kita harus agak gas agak kencang gitu ya, harus ngegocek gas agak dalam, tapi lumayan lah. Kalau mau naikin torsi ini sebenarnya bisa-bisa aja dengan cara mengakali, bisa ganti gear belakang dengan yang lebih besar, gear depannya dengan yang lebih kecil, supaya kita mainnya main bawahan, tapi top speednya kita korbankan. Kita tidak, ya gua juga beli motor Suzuki X ini bukan untuk kebut-kebutan sih, tapi gua tertarik sama desainnya teman-teman. Kenapa tertarik sama desainnya? Karena gimana ya, kata orang-orang ini motor kan juga emang kalau dilihat dari depan sih agak kurang apa ya, agak kurang, ya nggak kelihatan mogelit gitu. Tapi kalau teman-teman yang suka racing look, ini motor cocok banget cuy, cocok banget dimodif ala racing look, ala Moto3 gitu ya. Ini cocok. Kalau dibikin mogelit ya agak gimana ya, bukan tukannya gitu. Terus teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang mau beli nih, ada yang mau beli GSX, terus bingung antara pilih GSX, R15 atau CBR. Sebenarnya ketiga motor ini punya karakter masing-masing. Jadi, oh ya Allah katanya. Jadi tergantung apa ya, tergantung kebutuhan kita, tergantung keinginan kita. Kita mau apa? Apakah kita mau dipakai buat harian? Kalau dipakai buat harian, kayaknya si GSX ini harus beradaptasi dulu teman-teman. Kenapa harus beradaptasi? Karena kita akan Allah Akbar. Kenapa itu? Crash. Oh, licin kayaknya. Wah, si bapak jatuh ya Allah. Mudah-mudahan kenapa-napa ya Pak ya. Oh, sama si mudah-mudahan kenapa-napa. Tadi mana tadi ya? Dia lupa ya. Jadi kalau milih ketiga motor antara CBR, GSX, dan R15, itu tergantung teman-teman seleranya mau kemana gitu. Kalau suka motor yang powernya gede, powernya besar, mesinnya kencang, ini si GSX cocok nih. Tapi si GSX ini kurang cocok dibawa ke pegunungan seperti ini. Ya walaupun gua juga orang gunung ya, orang Cianjur Selatan, banyak menaiki pegunungan. Tapi gua pilih si GSX ini karena ya tadi, justru orang-orang tuh gak mau GSX ini karena desainnya yang kurang serk gitu di hati mereka. Tapi bagi gua cuy, GSX ini punya karakter sendiri gitu. Kalau desainnya punya perbedaan antara yang lain, dia punya ciri khas. Dia punya ciri khas sendiri, dia gak ngepesenin, tapi ketika lo coba aja review tentang si motor ini GSX, awalnya sih iya, kita bawa motornya tuh kayak ya gimana ya, dilihat dari depan tuh kayak kurang menarik gitu. Tapi lama-lama lo pandangin di motor, waduh, apalagi ngelihatnya dari samping, ini ganteng juga ternyata sih. Gua jujur awalnya gua juga harian, kan dipakai harian bekerja, kita pakai Beat dulu. Terus sekarang gua pindah ke GSX ini. Dulu pas awal-awal ya, harus beradaptasinya lama tuh, sebulan kalau gak salah, sebulanan. Karena bayangin dari GSX yang tadinya berkendara tegap, sekarang tiba-tiba nunduk kayak gini. Waduh, pegalnya minta ampun. Awal-awal sih pegal, tapi sebulan setelah itu alhamdulillah kita udah mulai bisa beradaptasi. Malah hari sekarang setelah gua
beli si GSX ini terus nyobain motor-motor yang berdiri tegak, bawahnya kayak racing kayak gini, terus kayak apa namanya, kayak Beat, X-Ride gitu ya, justru kita jadi, oh gua salah nih, justru kita jadi pegal teman-teman, karena mungkin biasanya nunduk jadi tegak ya, jadi pegal pergelangan tangan tuh, yang seharusnya yang pegal tuh kita menggunakan si GSX ini. Justru kalau setelah lama kita menggunakan GSX, justru kita pegal menggunakan motor-motor yang berkendaranya secara berdiri, secara bukan berdiri ya, duduknya tegak gitu, kita jadi pegal. Ya wajar lah, karena setiap motor punya karakternya masing-masing, tubuh kita juga beradaptasi terhadap lingkungan mungkin ya, termasuk terhadap motor yang kita pakai, jadi kita harus beradaptasi. Nah, kalau teman-teman pengen nyari motor yang torsinya agak lumayan gitu ya, terus dipakai buat harian, buat kerja atau buat touring, nah itu lebih cocok ke CBR teman-teman. CBR lebih enak lagi sih, CB 150 nya, bukan CBR ya, tapi tergantung selera itu. Kalau mau sport yang agak enak torsinya itu si CBR ya. Plus CBR ya spare partnya tidak sesusah si GSX ini. Gua juga beli spare part dari online teman-teman, gue beli spare part dari online, kemudian gue beli kunci-kunci dan gue pasang sendiri. Plus, nah itu bisa jadi plus buat kita pengguna si GSX ini. Kenapa bisa jadi plus? Karena yang tadinya kita tidak paham otomotif, tidak ngerti tentang dunia otomotif, tapi kita suka tertarik dengan si GSX ini, terus kita beli, akhirnya kita harus dengan terpaksa harus belajar tentang motor gitu. Kita harus belajar ngoprek sendiri. Ada kerusakan, kita harus beli spare part sendiri karena kita jauh dari bengkel gitu. Sebenarnya di bengkel-bengkel umum juga mungkin kalau pakai spare part KW gitu ya, ada-ada aja mungkin teman-teman. Tapi kalau untuk spare part ori susah. Plus ke bengkel resminya juga cukup jauh gitu. Cara ngatasin gua supaya si GSX ini bisa terus mendapatkan spare part ori gitu ya, gua gabung grup GSX di Facebook, kemudian kita pantau tuh, kita bisa cari-cari informasi dari orang-orang yang sudah lama menggunakan GSX gitu. Karena GSX ini bisa memberikan kita pengalaman tentang dunia otomotif cuy. Yang tadinya kita gak ngerti tentang mesin, kemudian kita tertarik sama performasi GSX, itu jadi, aduh hujan bukan? Oh bus bukan. Kemudian kita ngulik, apalagi kita nggak sampai ngorek-ngorek mesinnya, kita juga jadi punya pemahaman tuh tentang mesin-mesin motor gitu ya teman-teman. Itu salah satu plus dari GSX ini adalah bisa memberikan, selain bisa memberikan kita pengalaman berkendara dengan menggunakan mesin overboard, kita juga bisa mendapatkan pengalaman tentang bagaimana caranya menservis motor, memperbaiki motor secara mandiri. Kita bisa punya pengalaman itu cuy. Itulah karena spare partnya jarang, langka, jadi kita harus oprek sendiri. Gua juga gitu dulu. Gua gak ngerti otomotif sih, karena gua sekolah juga bukan jurusan otomotif malahan. Nah, karena seiring berjalannya waktu, ya akhirnya keadaan lah yang menggurui kita gitu. Keadaan yang mendesak yang menggurui kita untuk belajar otomotif. Ini hujan guys. Oh, rame. Oh. Apa nih? Ada hujan ya. Mudah-mudahan ada hujan. Kalau hujan ya bahaya sih. Nah ini kita kecil itu kayak gini nih. Kalau suka kita kecil ya, kalau kita tutup helm kayak gini dia langsung berembun karena di luar dingin banget. Plus
karena di sini pegunungan teman-teman masih banyak kabut lihat. Ini ya wajar sih pagi jam setengah 8, tapi biasanya kalau cuacanya lagi cerah ini nggak ada kabut seperti ini, justru kita bisa mendapatkan pemandangan yang enak di sini cuy. Ini gua tadi isi bensin 50.000. Aduh, hujan lagi. Hujan ya. Mudah-mudahan, aduh hujan cuy. Bentar ya. Mudah-mudahan gak hujan. Nah, terus gimana nih kalau si R15 dan GSX? Kalau teman-teman nyari yang, ya Allah hujan. Kalau nyari yang tenaganya rata gitu, bukan dari torsi sampai powernya rata, karena dia si R15 itu menggunakan PVA gitu teman-teman. Dari si Aerox juga menggunakan, ya dari R15 juga menggunakan. Mereka teknologi ini bisa membuat motor mereka, produk Yamaha, punya power dan tenaga yang rata gitu teman-teman. Power dan tenaga, torsi dan tenaganya yang merata itu karena berkat si VVA itu gitu. Plus si R15 itu mogeluk banget teman-teman. Kalau teman-teman suka yang mogeluk ya R15 cocok. Dikasih sentuhan modif dikit aja, oh enak banget sih. Ini juga si Juki ini. Kalau teman-teman, mana ya teman gua satu lagi? Oh itu dia tuh. Kalau si Suzuki ini, si GSX ini, dia dimodif harus nggak terlalu banyak juga sih. Gua modif ini habis berapa ya? 500.000 aja udah kelihatan gitu sih. Kelihatan looks-nya gitu. Udah mulai, oh di sini, dari sini sekarang udah ada itu ya, fotografer ya. Looks-nya udah mulai kelihatan. Kalau mau dibikin mogeluk bisa juga sih, sok sebleker depan nih agak diturunin, tapi gue juga agak diturunin sih ini karena gue sering pakai ke gunung ngehantem bebatuan cuy. Karena di Cianjur Selatan itu jalannya ya masih banyak yang bebatuan plus tanah merah gitu. Kalau gue turunin dia nyangkut cuy, kasihan juga si, takutnya si mesinnya ini ngebanting batu gitu, batu jalan. Ini gua kayaknya kepagian nih San Mori. Setengah 8 masih sepi gila ini. Gua kalau ke Ciwidey itu senangnya lihat apa ya, teteh ranca Bali. Teteh ranca Bali itu cantik sih, cantik putih mulus gitu. Kenapa bisa kayak gitu sih? Kalau secara alamiah gitu ya, bukan alamiah ya, lingkungan di sini udaranya dingin cuy, akhirnya mereka punya kulit yang putih gitu ya. Terus dari keturunan mungkin genetiknya, dan juga di Ranca Bali ini mayoritas masih petani apa ya, strawberry. Masih banyak petani strawberry, jadi sedari kecil mungkin anak-anaknya sudah kasih makan strawberry gitu cuy, karena strawberry ini bermanfaat banget buat kesehatan kulit. Jadi ya selain dari genetiknya yang udah terlahir dengan cantik gitu, plus didukung dengan alamnya yang mendukung untuk kecantikan ukti Ranca Bali ini. Aduh, ini juga yang San Mori, orang lainnya ya pada gendong ayam gitu, pada bawa ayam. Gua mah bawa tas aja, tas kosong lagi, cuman bawa jas hujan doang, karena ya motor sport itu kayak gini resikonya, kita gak bisa bawa barang-barang banyak. Gua juga dari Cianjur sih kalau bawa barang-barang di belakang diikat pakai karet gitu, cuman ya resikonya bodi motor ini baret kena karet,
wayahna gitunya saur bahasa Sunda. Ini masih aduh dingin banget sih kesini tuh. Cepet banget ya. Tadi kita setengah 8 dari sana tuh. Karena jalannya kosong. Emang sih kalau pagi-pagi kosong bener dingin banget ya. Kita selfie dulu sih. Allah Akbar. Di sini kita sudah memasuki area situ Patenggang ya. Patenggang, aduh, kalau dengar kata Patenggang tuh ingat ya, ingat masa lalu lah. Kemana nih dia? Karena gua juga ngikutin aja sih, gak tau mau kemana ini. Katanya sih mau ke Sumbul, mau nongkrong ya di sana karena ya di Sumbul itu banyak orang-orang yang ke sana juga banyak yang bikin konten buat ada status ya gitu teman-teman. Tapi teman-teman gua himbau yang mau ke Sumbul, tolong cuy parkirnya jangan di tengah jalan, kasihan. Kenapa kasihan? Karena elop-elop dari Cianjur banyak truk-truk yang muatannya berat cuy. Karena di sana kan tanjakan takutnya si truk atau si elopnya itu hilang nafas, kemudian dia mundur gitu. Gak kebayangkan kalau dia hilang nafas, terus bukan hilang nafas ya, ketenggak gitu. Kemudian dia mundur. Waduh, ada berapa orang tuh yang jadi korban di dalam elop tuh. Jadi kita kasihanlah sebagai orang-orang yang demen motoran gitu ya, orang-orang yang demen main, kita juga harus menghargai warga sekitar teman-teman gitu ya. Jangan parkir di tengah jalan. Tolong di bawah jalan itu ada space teman-teman, ada space yang buat parkir sebenarnya. Jadi kita tidak melalui jalan. TNI juga tidak larang sih kalau kita main di sana. Yang TNI larang itu kita main di sana tapi kita ngeganggu fasilitas umum gitu, karena itu kawasan militer teman-teman. Jadi yang pertama kita harus menghargai warga sekitar, menghargai pengguna jalan. Kemudian kita juga harus menghargai petugas-petugas yang ada di sana cuy. Jangan ya, intinya jangan menunggu kita diingatkan dulu kemudian kita mau memperbaiki diri ya. Kita juga harus inisiatif lah. Kita demen motoran itu artinya kita udah dewasa cuy, kita udah bisa main sendiri, kita udah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Masa hal-hal kayak gitu aja harus diingati oleh TNI gitu kan, kasihan cuy. Jadi intinya teman-teman tolong yang mau kesini parkirnya jangan di tengah jalan ya. Ya ini kita sekarang, ya Allah dingin banget ini. Ini berkabut ya, aduh cuacanya agak mendukung sih kita sendiri kesini. Aneh nggak cuy, aneh ini juga. Minggu kemarin gua agak kesini, cuacanya bagus sih, panas. Tapi giliran gua sekarang kesini, ya minggu-minggu sebelumnya juga gua kesini hujan, sekarang hujan lagi, ya Allah. Ini ngebahas apa ya tadi? Kasihkan ngobrol gua sampai lupa ini ngebahas 3 tahun pemakaian pakai GSX ini. 3 tahun gua bawa si GSX ini, tadi baru baru ganti seal water pump. Kemudian kalau oli, kemudian kulan apa ya, air radiator gitu teman-teman. Gua beli sendiri dari online, gua bongkar sendiri. Kalau mau sel keteng juga apa, tensioner ini belum ganti sih, udah kerasa agak ngelitik gitu ya teman-teman. Wajar lah 27.000, tapi ini dulu pernah di setel sih waktu di 20.000 km, pernah setel keteng karena udah ada bunyi ngelitik. Sekarang juga udah bunyi lagi nih, tapi gua belum setel ulang karena ya kemarin gua salah beli kunci cuy. Jadi ntar ya, ini pada ngapain? Kunaon? Hah?
tiris, aduh, sepi. Tehnya juga ini masih di apa ya namanya? Masih digundulin, cuy. Jadi, ya Allah tirisnya. Tiris tuh dingin ya. Ini Seal Water Pump, kemudian eh Seal Water Pump tadi, terus Stel Keteng teman-teman. Karena ini kayaknya harus harus cek lagi deh. Karena klep si gesek itu kan bukan klep ya. Apa itu namanya? Wah, lupa gua. Tapi gua ngelihat si GSX yang ada di grup-grup juga sih, yang namanya mesin overbore, apalagi si GSX ini gak se gak se ada mesin-mesin yang lain, coy. Dia ada aja bunyi gitu, bunyi apa ngelitik. Emang karakter mesin overbore sih kayak gini ya. Aduh, air ini apa? Helm gua terkabut sih, harus buka dikit. Gini nih, resiko kita ke Cipeda itu, bukan ke Ranca Bali. Kita tutup helm sebentar, langsung waduh di dalamnya berkabut. Gua buka tapi kayaknya ini kena angin kalau dibuka sih. Takutnya terlalu berisik, berisik angin, kita tutup dikit lah. Bentar ya. Susah lagi. Nah, ini bersihin dulu. Nah, kalau teman-teman mau ambil GSX tapi yang bekas gitu teman-teman ya, gue kasih tipsnya nih sedikit ya. Karena ini motor ini jujur selama 3 tahun gak banyak penyakit gitu intinya ya, gak banyak penyakit. Penyakitnya juga sepele cuy, tapi ya bikin pusing sih. Kalau pertama kali kita ambil si GSX, kemudian kena penyakit yang sederhana kayak gitu, tapi kita bikin panik. Yang pertama nih, penyakit yang sering muncul teman-teman, gua kasih tahu ya di sini sebelum kita membahas tips beli motor GSX bekas gitu, atau mungkin kita apa namanya, kita bahas bikin part selanjutnya gitu ya, ngebahas tentang GSX, cara beli GSX yang bekas gitu biar aman teman-teman. Gue mau bahas dulu penyakit-penyakit ringan si GSX ini selama pengalaman gue 3 tahun ya, dan sering gue alami. Yang pertama adalah karena motor ini jarang gue pakai jauh sih, kalau kerja ya gitu doang, deket juga kan. Gue nginep di tempat kerja juga, paling diangetin 5 menit matiin udah gitu. Penyakit yang muncul di si GSX ini adalah, yang pertama, ketika di starter dia cuma bunyi cetak-cetek doang sih. Dia kita pas klik starter ini cetek-cetek gitu ya. Itu penyebabnya adalah aki yang sering bermasalah teman-teman. Bukan bermasalah ya, karena motor ini jarang dipakai cuy, jadi si akinya ngedrop gitu. Dia gak ada asupan listrik, dipanasin sebentar juga kadang ya kurang gitu ya. Kalau dimanasin harusnya biasain ajak jalan gitu teman-teman, ajak jalan keliling komplek lah atau gimana gitu. Yang penting dia hangat biar bisa ngecas gitu si akinya. Bunyi cetek-cetek doang ya, bisa diakalin sih. Diakalinya kalau teman-teman jarang pakai motornya, bisa dicabut kabel yang ke akinya biar akinya tidak apa namanya, gua gak fokus lagi malah selfie tadi, tidak terlalu nyedot gitu ya. Karena walaupun motornya tidak dipakai, kalau si kabelnya masih nancap ke aki ya, ini masih bisa kehilangan listrik gitu ya teman. Kehilangan listrik ini bahasanya kayak bahasa kalimatnya gimana gitu ya.
Oh, di sini fotografernya setiap tikungan ada cuy. Masya Allah, berkah mas-mas fotografer, semangat. Semoga banyak sawerannya, sehat selalu. Amin ya Allah. Jangan lupa juga subscribe dan medianya. Aduh. Itu ya tadi cetak-cetek. Kalau di starter cara ngatasinnya gampang. Cabut aja kabel dari akinya. Salah satunya sih kalau gua cabutnya cuma satu doang, dari minusnya doang. Udah biarin aman. Cuman kekurangannya kalau lu cabut akinya, dia jam di sini harus setel ulang tuh. Setel ulang jam di si kilometer, bukan kilometer ya. Jadi jamnya error, teman-teman, harus di setel ulang. Cara nyetel jam, cara nyetelnya jamnya tuh gampang sebenarnya, ada di video gua sebelum-sebelumnya, boleh teman-teman cari, scroll. Gampang juga, cuman beberapa menit bisa. Nah, teman-teman kalau mau kesini usahakan jangan kebut-kebutan cuy. Gua himbau dulu ya, jangan kebut-kebutan. Kenapa jangan kebut-kebutan? Yang pertama, di sini kawasan kebun teh, teman-teman. Banyak warga yang metik kebun. Takutnya kita ngebut, ada warga. Contoh di sini nih, di sini sebelah kiri ada tikungan. Kita ngebut, terus di depan ada yang nyebrang, yang lagi metik teh. Waduh, itu gak akan bisa terhindar sih. Mas fotografer. Itu ya cara ngatasi cetak-cetek. Akinya dicas, atau kalau gak dipakai lama dicabut gitu. Gua ulangi lagi itu. Terus kemudian bisa dicas juga sih. Kalau gua dulu sampai ngedrop cuy, lupa matiin si knob ini. Knob ini gua lupa matiin selama kerja cuy sehari. Pas gua mau nyalain sore-sore, jadi kenapa gua kok gak bisa nyala, ternyata karena gua baru pegang dulu. Ternyata ya itu akinya ngedrop. Apa itu? Nah, masalah selanjutnya adalah si sikring 10 ampere putus tuh. Sikring 10 ampere putus. Gejalanya gimana? Gejalanya adalah speedometer ini mati, kemudian listrik yang di sini mati, kemudian sen mati, lampu belakang mati, yang hidup cuma starter doang. Itu juga jangan panik cuy, gua ngalamin berapa bulan kemarin ya, setelah 3 tahun pemakaian. Coba bayangin, seawet itu cuy produk si Suzuki ini. 3 tahun udah 27.000 km, mau 28.000 ini. Dia baru putus sikring, itu pun satu yang 10 ampere yang kecil itu di bawah, apa ya namanya, di bawah aki. Dia mati cuy, dia mati, putus. Gue juga awalnya kebingungan sih. Kalau teman-teman ngalamin hal-hal yang tiba-tiba mendadak banget gue si GSX ini gak bisa nyala atau kayak gimana, gue saranin, Allah Akbar, gue saranin apa namanya, gabung grup Facebook GSX Indonesia atau GSX modifikasi apa aja lah. Teman-teman bisa nanya-nanya di sana buat nanyain gejala-gejala gitu ya. Motor gua nih kenapa nih kok tiba-tiba speedonya mati, kemarin nyala tapi bisa di starter. Oh, ini lampunya juga mati gitu, teman-teman. Itu hal sebenarnya mah hal-hal sepele sih, cuman putus si sikringnya gitu, sikringnya putus. Penyakitnya sepele tapi ya itu bikin khawatir cuy kalau pertama kali pegang. Tapi jangan khawatir, ini produk Suzuki yang build quality-nya apa hubungannya, yang bisa dikatain sih kata orang-orang motornya awet makanya makanya bengkel resminya tutup cuy. Bukan kayak gitu sih, mungkin Suzuki ya gimana ya, bisa jadi salah satu alasan sih, bisa. Tapi ini bisa jadi plus buat pengguna si GSX, buat pengguna produk-produk Suzuki gitu teman-teman ya. Kenapa jadi plus? Produknya awet, kemudian gak rewel. Ini rewel enggak cuy, gua gak pernah ngalamin
hal-hal yang istilahnya bikin apa ya, bikin kantung jebol gitu gara-gara penyakit si GSX. Alhamdulillah gak pernah sih. Itu pas ganti water pump pun itu pun gak nyampe 500.000 coy. Ini mulai kerasa juga nih. Selanjutnya mulai kerasa apa ya, sok lagi si apa ya, komstirnya mulai oblak cuy. Ini mungkin si Suzuki harus ngelirik salah satu penyakit ini. Ini penyakit karakter si GSX sih. Oh, banyak teman-teman GSX juga cuy. Kok udah pada pulang ya? Kok bukan temen. Kenapa sih si GSX ini? Cheers dulu, cheers. Si GSX ini bukan belakang. Gua ketinggalan teman-teman jauh itu. Karena asik ngobrol ini, gak apa-apa lah. Demi berbagi teman-teman, berbagi pengalaman selama 3 tahun menggunakan si GSX ini. Ini komstir gampang oblak, dikencangin malah seret teman-teman. Jarang juga yang mau ngatasi bengkel-bengkel ya. Gua juga udah ke beberapa bengkel minta ganti komstir, cuman mereka cara ngatasinnya bukan diganti teman-teman, tapi dikencangin. Setelah dikencangin, apa coba yang terjadi? Beloknya susah. Kalau belok di aspal kayak gini sih nggak terlalu susah ya, karena bisa miring-miring gitu kita. Tapi kalau kita beloknya di apa ya namanya, dibawa ke jalan pegunungan yang masih bebatuan, itu sulit sih, karena si GSX ini jadi seret gitu kalau dikencengin doang. Makanya cara ngatasinnya ya harus diganti. Tapi gua simak-simak di grup mereka yang udah ganti komstir 2 bulan 3 bulan juga. Kita sapa dulu ya si GSX ini. Kita karena si GSX ini jarang apa ya, jarang ketemu di jalan cuy, jadi ketika kita saling sapa tuh mereka juga ngerti gitu. Solidaritasnya masih alhamdulillah terjalin dengan baik gitu. Kalau ada yang mogok juga di jalan, tinggal kita share di grup. Nanti ada teman-teman yang biasanya ada teman-teman yang nyamperin, yang bantu gitu teman-teman. Solidaritasnya masih bagus ini motor. Nih, gue lepasin cobain ya. Nah, dia anteng cuy. Kemarin pas gue coba pulang dari Cianjur, gue lepasin, dia kayak goyang-goyang gitu. Goyang gimana? Kayak gibuk-gibuk gitu teman-teman. Itu ternyata pas gua cek bearingnya yang gel gitu, minta ganti gel sedikit pun itu ngaruh banget ternyata ya. Kalau di jalan kayak gini sih emang bearing yang rusak sedikit tuh gak kerasa gitu, tapi kalau dibawa ke jalan pegunungan kayak ke Cianjur Selatan, masya Allah itu, apalagi ke jalan bebatuan, jalan-jalan yang masih tanah merah, Allah. Pas pertama gua bawa ke Cianjur juga tangan kiri gua sampai bengkak sih, karena ya bayangin aja dari beat kemudian langsung nunggangin motor ini yang super nunduk gitu teman-teman, sampai bengkak tangan kiri gua nahan kopling itu di turunan karena dulu belum terbiasa sih. Kalau sekarang alhamdulillah sudah terbiasa, jadi enjoy aja gitu bawa gesek ini. Malahan gue udah nyaman nih sama motor. Yang kata orang motor ini motor pegal, tapi setelah 1 bulan lu pakai, ini motor jadi motor nyaman cuy. Ya tadi seperti yang gua bilang tadi, mungkin ya karena apa, lu udah beradaptasi jadi ngerasa enak gitu. Nah itu tadi penyakit sederhananya sih, sederhana tapi bikin bingung, yaitu komstir gampang oblak, kemudian si kring 10 ampere putus, bikin bingung juga gitu teman-teman. Terus teman-teman gua di mana ya, pada ke Sumber gak? Kata tadi cuy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gua sebenarnya sih sama KTM ini desainnya kurang suka, tapi karena motornya langka cuy, plus gua pengen ngerasain gitu, jadi pengen punya cuy.
Teman-teman gue pada kemana tadi ya? Ketinggalan jauh. Kasihkan ngobrol. Gak apa-apa lah kita nyari ke Sumbul, siapa tahu ada di sana. Kalaupun gak ada ya gak apa-apa, kita kontekan lagi nanti. Tapi gue jadi penasaran nih, pengen konten di jalan Cianjur Selatan yang masih bebatuan gitu. Kira-kira sensasinya gimana ya naik GSX ke gunung, ke jalan yang bebatuan? Ya Allah. Ini tehnya gak ada daunnya cuy. Di sini juga masih pada sepi ya, pada pulang. Pada pulang karena cuacanya kurang enak. Oh ini dia ya. Kita berhenti dulu ya sebentar. Kamanakeun? Hanjatkeun kayak itu. Kayak itu. Ali itu kamu lulusan. Tuh udah Cidaun udah caang. Caang ya sakitu. Aduh. Cidaun Cianjur mah. Tadi hungkul kan. Iya. Sarana aja gagar. Kita berhenti dulu sejenak, teman-teman. Itu lah tuh nya, kayak ke Dede. Oh, kayak kawan Speakernya tuh. Speakernya bahaya. Itu orang di belakang nih. Bentar ya. Yuk. Kita nyobain ke bawah coy. Perbatasan Cianjur Bandung nih. Masya Allah, ini pemandangannya enak ya Allah. Terus ada matahari di sana. Ini tikungannya tajam, hati-hati teman-teman. Wow, 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 licin. Kita nyobain sensasi si GSX di tanjakan. Ini sih karena motor torsinya kurang jengat teman-teman. Jadi ya kalah sama PCX cuy kalau di tanjakan. Tapi kalau di lurusan wow. Ayo kita main. Wow, licin. Nah ini efek apa ini? Soreang Ranca Bali Cidaun. Harusnya Cidaun dulu ya. Cidaun Ranca Bali Soreang gitu. Gak apa-apa. Ini torsinya kurang nampol. Masya Allah, lihat pemandangannya teman-teman. Enaknya. Nah, si GSX ini kalau pakai ban standar ya resikonya jangan berani nikung di jalan yang basah kayak gini cuy. Ini ngepot banget. Ini pun udah ganti sih bannya, yang belakang pakai Maxxis. Tapi agak ngeri juga ya. Kita sampai perbatasan terus balik lagi lah. Kita nongkrong dulu di sana nanti. Oh. Hanya kalau touring pakai Matic enak juga ya, tapi gue dulu pakai Matic tuh kayak gimana ya, sensasi tarik-tarikannya kurang sih, walaupun di bore up kayak permainan tangan kiri itu nggak ada gitu ya, emang nggak ada. Masya Allah, ini pemandangannya Hanetiis teman-teman. Ini enak banget buat touring. Orang lain touring tuh lagi-lagi bawa yang gua bawa tas doang. Tapi ini pemandangannya ya Allah, enaknya. Itu sih ya teman-teman, kalau si GSX ini gak terlalu banyak penyakit.
sekalinya penyakit yang bikin kita eh, heran gitu, penyakitnya sepele tapi efeknya bikin kita bingung. Banyak juga yang speedonya tuh yang ngaco teman-teman, error kayak si apa ya namanya, si indikator bensinnya itu kayak kita lagi ngisi daya ponsel gitu, naik turun teman-teman. Itu ya permasalahannya dari kabel, mungkin ada yang putus, mungkin juga ada yang lepas gitu. Nah ini yang harus dicek teman-teman, bagian filter. Gue juga selama 3 tahun, aduh ya Allah. Oke teman-teman, maaf ya tadi baterainya habis nih. Jadi saya ganti baterai dulu. Sekarang kita muter balik langsung ya. Baterainya ini nggak akan kuat lama kayaknya. Kita langsung aja nyobain si GSX ini di tanjakan ya. Itu gak usah tuh film nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena layarnya kecil tuh dari sini nggak kelihatan sih baterainya habis tadi. Gak ada orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyobain balik langsung ke Sumbul. Kita mau ngopi-ngopi di sana, mau nongki-nongki. Nah ini di Gigi 2 udah jam 8 nih. Di Gigi 2 masih enak sih untuk si GSX ini. Kita coba Gigi 3 ya. Nah baru naik aja dia udah kayak ngap gitu, kayak ketahan sih. Ya malum lah, overboard gitu. Kalau mau dibawa ke gunung-gunung kayak gini, dibawa-bawa touring cuy, enaknya sih gear belakangnya naik satu mata, gear depannya turunin satu mata biar torsinya agak dapet gitu. Cuman kalau teman-teman yang touringnya suka diajak kebut-kebutan, ya top speednya nurun sih, turun. Cuman kalau mau naikin top speed, mau naikin performa gitu, si gesek ini gak perlu banyak oprekan gitu cuy. Dia cukup ganti ECU sama knalpot racing, powernya udah kerasa naik. Plus kalau mau lebih naik lagi bisa di tune up atau bisa di bore up jadi 68. Itu udah naik banget, udah enak banget. Kalebak, ayo. Oh ternyata pada kesini cuy. Gitu ya, sensasi ditanyakan sih agak agak enak sih. ZX, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nongkrong di mana katanya ya? Satu lagi mana ya? Bismillah. Ini kalau ditanyakan torsinya kurang dapet cuy. Tapi cukup sih kalau untuk gua, apalagi sendiri sih enak kebut-kebutan cuy. Nggak boleh yang ngebut di jalan raya, nggak boleh. Oh, sinematikan. Di semua rame. Oh, itu aja ya mungkin yang bisa gua bahas. Nanti kita lanjut di part selanjutnya ya. Kita ngebahas nanti tentang apa ya? Tuh pada touring ya Allah. Kita ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan si GSX ini. Segitu aja mungkin teman-teman, karena ini baterainya juga udah mau habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.